Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Frida. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Surati, alhamdulillah sehat-sehat ini. Bu Surati bagaimana kabarnya? Nah, alhamdulillah Frida sehat juga. Bu Farida kemarin janjian mengajak saya ketemuan nih, katanya ada yang perlu diobrolkan ya Bu Farida? Iya Bu Surati, biasa Bu pengen cerita-cerita tentang murid-murid dan juga pembelajaran di sekolah Bu. Baik, boleh banget Bu Farida, boleh sekali. Saya siap mendengarkan cerita Bu Farida. Makasih banyak ya Bu Surati ya, udah mau menyempatkan waktunya ini untuk ketemuan dengan saya. Iya Bu Farida, apa sama-sama Bu Farida. Apa nih yang pengen diobrolkan tentang pembelajaran dan murid-muridnya Bu Farida di sekolah? Gimana ya Bu? Jadi begini Bu, murid-murid saya di kelas itu saya perhatikan apa ya kurang fokus dengan pembelajaran dan mungkin kurang motivasi juga pada pembelajaran. Sepertinya masih terkena apa ya efek pandemi ya apa ya Bu? Ya, Karena dulu di SMP kan ini mereka pas masa-masa pandemi, jadi sering belajar di rumah dengan tiduran dan sebagainya. Nah, masalahnya itu seperti ini Bu, misalnya saya itu sudah mengawali pembelajaran, saya ajak mereka bersenang-senang dulu dengan ice breaking biar fokus maksud saya. Tapi kemudian saya jelaskan materi saya dan mereka saya minta akhirnya setelah saya terangkan untuk materi saya minta mereka mengulang untuk melihat video pembelajaran yang saya share lewat HP. iya. Kemudian ya tujuan saya biar HP yang mereka bawa itu karena di sekolah saya boleh bawa HP ya Bu, anak-anak SMK. Jadi tujuan saya biar HP-nya itu juga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Tapi ternyata apa ya Bu, saat saya minta untuk belajar video itu ada Mm-mm. juga beberapa anak itu yang eh, istilahnya tidak membuka videonya Bu, tapi Oh, malah buka medsos lah, buka IG, buka TikTok, kemudian mereka juga apa istilahnya apa namanya main juga main game karena mungkin dulu waktu pandemi sering main game gitu ya Bu. Nah, iya. atau mungkin ini apakah saat pembelajaran dulu saat pandemi itu masih masih terbawa oleh mereka gitu nggih Bu, terus akhirnya mereka eh, kurang termotivasi saat ini untuk pembelajaran secara langsung. Itu. Oke, jadi Bu Farida pengen cerita nih tentang murid di kelas itu yang kurang fokus dan kurang termotivasi ya Bu Farida ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi Bu Farida, dari cerita ini banyak hal yang akan kita bicarakan. Ya, menurut Bu Farida, apa yang ingin Bu Farida dapatkan dari akhir percakapan kita ini, Bu? Eh, Begini Bu ya, intinya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana saya atau apa yang harus saya lakukan ini untuk meningkatkan fokus dan juga motivasi murid-murid saya di kelas, biar mereka itu lebih bisa memanfaatkan HP-nya yang mereka punyai. Kasihan orang tuanya sudah membelikan lah Bu untuk pembelajaran. Bukan hanya untuk main game saja, tidak hanya untuk bermain medsos saja, seperti itu. Baik, baik. Jadi Bu Farida ingin mendapatkan solusi setelah percakapan kita ini ya, Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu Surati. Saya itu membutuhkan solusi agar murid-murid saya lebih fokus dan bisa termotivasi dalam pembelajaran di kelas. Uh,
Oke, Bu Farida, dalam bayangan Bu Farida ini ya, murid yang kurang fokus atau kurang termotivasi itu seperti apa, Bu Farida? Gimana ya Bu, kalau dalam bayangan saya itu murid yang tidak fokus atau kurang ada motivasi dalam belajar itu anak itu kelihatan banget Bu, kurang semangat, tidak semangat. Kemudian tadi contohnya untuk belajar lewat HP saja itu sudah lewat HP Bu. Nah, Pemahaman saya kalau lewat HP sudah senang, tapi ternyata yang dilihat bukan video pembelajaran, tapi malah main game, malah buka medsos seperti itu. Atau mungkin ada indikasi mereka tidak atau kurang suka ya Bu dengan pelajaran saya, matematika, hitung-hitungan gitu ya Bu. oh gitu. Oke, Bu Farida. Tapi menurut Bu Farida, murid Bu Farida kurang termotivasi karena kurang suka pelajaran Bu Farida? Apa menurut Bu Farida, ukuran termotivasi menurut Bu Farida itu seperti apa, Bu? Gimana ya Bu? Menurut saya ya Bu, namanya anak SMK itu kan istilahnya sudah besar lah, sudah istilahnya sudah remaja. Itu saya itu sebenarnya eh, berharap ya siswa itu sudah paham dengan apa yang mereka butuhkan, tidak selalu diingatkan. Mereka sudah paham saya harus seperti apa, mereka akan siap dan bisa fokus atau senang mengikuti pelajaran. Saat mengikuti pelajaran, eh, mereka tidak akan terpikir untuk istilahnya apa bundobel-dobel untuk memikirkan bermain atau yang lainnya. Baik. Jadi menurut Bu Farida, anak yang termotivasi itu bisa mengikuti pelajaran itu tanpa terpengaruh yang lainnya atau double-double berpikir yang lainnya gitu ya. Kalau kita tuangkan dalam skala 1 sampai 10, jika skala 1 itu menggambarkan anak yang motivasinya rendah dan 10 menggambarkan anak yang motivasinya tinggi. Posisi murid Bu Farida itu ada pada skala berapa, Bu Farida? Aduh, berapa ya Bu kalau di skala ya? Eh, Iya. kalau menurut saya, kalau saya tuangkan dalam skala, bisa jadi fokus murid-murid saya ataupun istilahnya tingkat motivasinya itu baru skalanya 5 Bu, kebanyakan. Tapi ada juga beberapa yang sudah 6 Bu, dan mungkin satu atau dua anak saja yang sudah sampai 7. Seperti itu Bu. Oh, gitu. Jadi kebanyakan berada pada skala 5 ya, Bu Farida. Dan beberapa sudah berada pada skala 6. Nah, menurut Bu Farida sendiri nih, apa hambatan yang dihadapi Bu Farida yang menyebabkan murid itu tidak termotivasi, Bu? Apa ya Bu, hambatan ya Bu. Iya. Hambatan kalau menurut saya mungkin apa ya, salah satu murid itu atau mungkin saya kurang memberi kesempatan anak siswa itu mengekspresikan atau mengembangkan dirinya sesuai dengan minat bakatnya mungkin Bu, atau mungkin apa ya, proses pembelajaran yang saya lakukan apakah mungkin kurang menyenangkan atau mungkin memang kurang meningkatkan motivasi murid itu sendiri, atau mungkin saya juga kurang memberi apresiasi ke siswa, atau mungkin lingkungan siswanya itu juga bisa menjadi pengaruh motivasi murid saya itu, Bu. Oh, jadi ada 4 poin ya Bu yang menjadi hambatan atau gangguan yang Bu Farida hadapi ya, ada 4 poin. Diawali dari percakapan kita tadi kan Bu, Ibu menginginkan solusi dari permasalahan itu ini ya. Dan menurut Ibu, Bu Farida nih, apa yang menjadi kekuatan Bu Farida untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya Bu, menurut saya sih pada diri saya itu bisa, saya berharap diri saya itu bisa menjadi contoh atau role model bagi siswa karena saya dalam pembelajaran di kelas itu saya sudah berusaha untuk
bisa semangat, untuk motivasi diri saya sendiri agar nanti bisa istilahnya berpengaruh ke siswa juga. Karena kadang kondisi guru juga berpengaruh ke siswa gitu nggih. Ya. Dan juga mungkin saya itu sebenarnya juga punya istilahnya punya ide-ide yang menarik sebenarnya berhubungan dengan dunia IT digital. Bagaimana menggunakan istilahnya, bagaimana saya memberikan kuis ke anak yang sudah saya ubah-ubah, gonta-ganti, tidak monoton, seperti itu Bu sebenarnya. Atau mungkin saya kurang ya dalam memberikan istilahnya mempraktekkan mindfulness dan juga mungkin nanti menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ini Bu Farida. Wah, hebat. Potensi yang ini berikan Bu Farida ya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari kekuatan yang Bu Farida miliki tersebut, ya Bu ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi ya, motivasi murid Farida? Mungkin ini ya Bu, saya rasa saya bisa sih mengajak murid-murid saya nanti sebelum pembelajaran itu saya ajak menonton video di mana video itu akan membangkitkan motivasi diri murid-murid saya. Dulu itu mungkin ada motivasi tentang tentang apa istilahnya seperti apa sebuah pensil atau mungkin yang lainnya itu bisa memotivasi kalau saya dulu pernah mendapatkan. Atau mungkin nanti saya praktekkan mindfulness, dan juga mungkin ya kadang emosi seorang guru, nah itu mungkin harus saya tahan agar saya tidak istilahnya memarahi siswa. Atau mungkin nanti tingkat apresiasi saya ke siswa mungkin juga bisa saya tambah sehingga motivasi siswa bisa naik. Itu Bu, dan mungkin juga istilahnya tadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu Bu. Iya, bagus sekali solusi yang diberikan Ibu Farida ini. Luar biasa, sudah ketemu. Jadi sekarang solusinya sudah ketemu toh Bu Farida, dan tentunya agar solusi tersebut dapat terlaksana, maka perlu adanya rencana aksi ya untuk mencapai tujuan. Nah, apa rencana aksi yang Bu Farida pikirkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya Bu? Saya rasa sih saya nanti Ya, bisa berusaha atau memulainya dengan melakukan itu ya Bu mindfulness agar nanti anak-anak bisa fokus dan juga bisa membangkitkan motivasi diri anak, diri siswa, diri murid. Kemudian nanti juga akan saya masukkan dalam RPP dan juga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat bakat siswa. Kemudian apa ya Bu yang membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan Bu, karena sekarang juga ada GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Atau mungkin mencari ide-ide dari internet, mungkin ide-ide yang saya miliki memang perlu dikembangkan lagi. Atau mungkin nanti saya juga sharing-sharing dengan guru-guru sejawat, teman-teman saya yang sejawat, seperti itu Bu, untuk ya. meningkatkan motivasi diri siswa. Dan juga apresiasi positif lah terhadap siswa-siswa selama proses pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu Farida. Rencana aksi yang Bu Farida akan lakukan ya luar biasa. Sukses ya untuk rencana aksinya Bu Farida. Dan ada nggak prioritas yang ingin Ibu lakukan untuk apa ya memberikan rencana-rencana tersebut? Terima kasih banyak ya Bu apresiasinya. Semoga nanti saya juga apa ya istilahnya bisa berkomitmen dengan apa yang tadi sudah saya atur ke Bu Surati, apa yang saya rencanakan tadi. Nah, kalau untuk prioritas saya rasa jelas harus ada Bu. Mungkin yang saya pilih sebagai langkah awal dan prioritas dari
rencana-rencana saya tersebut, itu mungkin ini Bu, menerapkan mindfulness dulu Bu kepada murid-murid saya ya, karena mereka juga sudah remaja, mungkin Ya, bisa juga akan mudah diajak untuk ke sana. Dan mungkin motivasi siswa kan memang harus berasal dari dalam diri, itu yang utama ya Bu, yang intrinsik ya, yang utama. ya, betul. Mungkin seperti itu Bu, ini prioritas saya. Ya, ya, sudah diutarakan ya prioritas dari Ibu Farida. Baik, berarti yang menjadi prioritas utama Bu Farida adalah mengimplementasikan mindfulness ya Bu ya. J Bu. Ya, menurut Ibu kapan nih Ibu akan memulai mengimplementasikan hal tersebut? Mungkin ya kalau bisa. Sebenarnya secepatnya Bu. Mungkin besok kan sudah ada pembelajaran. Akan saya coba Bu. Baik Bu Farida, berarti mulai besok ya sudah dilaksanakan yang untuk pembelajaran Bu Farida ya. Nah, sip, luar biasa. Dalam pelaksanaan aksi tersebut, ada tidak orang yang dapat membantu Bu Farida untuk tetap menjaga komitmen tersebut? Saya rasa ya Bu, kalau seperti ini mungkin saya memang sudah punya rencana saya harus berkomitmen, tapi kadang kalau tidak diingatkan juga susah ya Bu. Jadi agar saya nanti benar-benar komitmen dengan rencana saya juga minta bantuan teman saya Bu, mungkin ada teman sejawat atau mungkin bahkan bahkan Bapak Kepala Sekolah mungkin saya akan laporan dan mungkin akan membantu mengingatkan saya seperti apa komitmen saya Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik. Oke Bu Farida, luar biasa ya Bu Farida. Untuk Bu Farida akan berusaha melakukan mindfulness yang membangkitkan motivasi murid dan merancang RPP dan menerapkan pembelajaran berdiferensi, mencari ide-ide ya dan inspirasi dari internet, sharing bersama rekan sejawat atau guru lainnya atau Bapak Kepala Sekolah untuk membangkitkan motivasi murid dalam pembelajaran. Kemudian rencana aksinya akan dimulai besok dengan beberapa orang yang dapat membantu Bu Farida untuk menjaga komitmennya. Gitu Bu? Iya Bu, betul Bu, insya Allah Bu. Mohon Oke. doanya ya Bu. Ya, iya Bu Farida. Saya sudah nggak sabar lagi nih mendengar cerita Bu Farida setelah melaksanakan rencana aksinya. Nanti kita bisa ketemuan lagi ya Bu Farida untuk Ya Bu. mengobrolkan progres ya yang sudah terlaksana. Semoga yang telah Ibu Farida rencanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Amin amin. Terima kasih Bu Surati. Siap Bu, kita bisa ketemuan lagi nanti kalau sudah ada waktu luang. Terima kasih banyak ya Bu Surati atas waktu dan perhatiannya. Rasanya sudah plong nih hati saya nih. Oke, sama-sama Bu Farida. Sampai ketemu besok lagi ya. Saya tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Surati.